Hai semuanya. Kalian pernah merasa capek? Bukan karena masalahnya terlalu berat, tapi karena kepala kalian sendiri tidak berhenti menunjuk satu nama sebagai penyebabnya, yaitu diri kalian sendiri. Berhenti menyalahkan diri bukan berarti kita lari dari tanggung jawab. Bukan juga berarti kita membenarkan semua kesalahan yang pernah terjadi. Kalimat ini sering disalahpahami, seolah-olah ketika kita berhenti menyalahkan diri, kita sedang menjadi orang yang lemah, manja, atau tidak mau berkembang. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Menyalahkan diri tanpa henti seringkali tidak membuat kita menjadi lebih baik, tetapi membuat kita semakin kecil di dalam pikiran kita sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa keras pada diri sendiri adalah satu-satunya cara agar hidup bisa bergerak maju. Kita diajarkan bahwa rasa bersalah adalah bahan bakar perubahan, bahwa rasa menyesal harus dipelihara supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Tapi yang jarang kita sadari, rasa bersalah yang dibiarkan terlalu lama berubah bentuk menjadi beban, dan beban itu pelan-pelan melumpuhkan. Kita jadi ragu melangkah, takut mencoba, dan merasa tidak pantas untuk bahagia sebelum semua kesalahan terasa terbayar. Padahal hidup tidak bekerja dengan sistem hutang seperti itu. Hidup terus berjalan, waktu tidak menunggu kita selesai menyalahkan diri. Banyak dari kita menghabiskan energi untuk mengutuk masa lalu, padahal masa lalu tidak pernah bisa diperbaiki dengan cambukan kata kasar pada diri sendiri. Yang bisa kita lakukan hanyalah memahami, belajar, lalu bergerak. Tapi proses memahami seringkali tertutup oleh suara di kepala yang terlalu berisik. Suara yang berkata bahwa semua ini salah kita, bahwa seandainya dulu kita lebih pintar, lebih cepat, lebih berani, semuanya tidak akan berantakan seperti sekarang. Suara ini terdengar logis di awal, tetapi semakin lama justru menjadi racun. Ia tidak memberi solusi, hanya mengulang-ulang penyesalan. Kita mulai menghakimi diri dengan standar yang bahkan tidak kita gunakan untuk orang lain. Kita memaafkan kesalahan orang lain dengan alasan manusiawi, tapi menuntut diri sendiri untuk selalu sempurna. Kita lupa bahwa diri kita juga manusia, juga belajar, juga bisa salah arah. Berhenti menyalahkan diri bukan berarti menghapus kesalahan, tapi mengubah cara kita memandangnya. Kesalahan bukan cap seumur hidup, melainkan tanda bahwa kita pernah bergerak. Orang yang tidak pernah salah biasanya bukan orang yang hebat, melainkan orang yang terlalu takut untuk mencoba. Ketika kita berhenti menyalahkan diri, kita memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Kita mulai bisa bertanya dengan tenang, apa yang sebenarnya bisa dipelajari dari semua ini, bukan siapa yang harus disalahkan. Pertanyaan kedua selalu lebih menyehatkan. Ia membuka jalan, bukan menutupnya. Banyak dari kalian mungkin merasa sulit karena sejak kecil terbiasa menilai diri lewat hasil. Ketika gagal, otomatis nilai diri turun. Ketika berhasil, baru merasa layak dihargai. Pola ini melekat sampai dewasa. Kita membawa sistem penilaian itu ke hubungan, karir, bahkan ke cara kita memandang diri sendiri setiap hari. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, refleks pertama bukan mencari pemahaman, tapi menyalahkan diri. Padahal seringkali kegagalan bukan karena kita bodoh atau tidak cukup, melainkan karena situasinya memang rumit. Ada faktor yang di luar kendali, ada keterbatasan yang saat itu belum kita sadari. Menyalahkan diri seolah memberi ilusi kontrol. Seakan-akan kalau semua ini salah kita, berarti kita sebenarnya punya kuasa penuh. Tapi itu ilusi yang menyakitkan. Kenyataannya, hidup selalu melibatkan banyak variabel. Ada hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak. Menerima kenyataan ini bukan tanda menyerah, tapi tanda kedewasaan. Berhenti menyalahkan diri adalah langkah awal untuk berdamai dengan realitas tanpa kehilangan harga diri. Kita tidak harus menjadi sempurna untuk layak melanjutkan hidup. Kita hanya perlu cukup jujur untuk belajar dan cukup berani untuk melangkah lagi. Seringkali kita tidak sadar bahwa menyalahkan diri sudah menjadi kebiasaan, bukan lagi reaksi sesaat. Ia muncul otomatis, bahkan untuk hal-hal kecil. Salah bicara sedikit, kita mengulangnya seharian. Keputusan yang hasilnya tidak sesuai harapan, langsung kita jadikan bukti bahwa kita memang selalu salah. Dari sini perlahan terbentuk narasi internal yang kejam. Kita mulai percaya bahwa diri kita adalah masalah utama. Narasi ini berbahaya karena mempengaruhi cara kita melihat masa depan. Kalau kita yakin diri kita sumber masalah, maka masa depan pun terasa suram sebelum dicoba. Kita jadi ragu mengambil kesempatan, takut mengulang kesalahan, padahal kesalahan itu bagian dari proses. Berhenti menyalahkan diri berarti memutus kebiasaan ini, bukan dengan cara menyangkal rasa sedih atau kecewa, tetapi dengan mengubah dialog di kepala. Alih-alih berkata kita memang payah, kita bisa mulai berkata kita sedang belajar. Kalimat sederhana ini mengubah posisi kita dari terdakwa menjadi pelajar, dari seseorang yang terus dihukum menjadi seseorang yang sedang bertumbuh. Banyak orang mengira perubahan besar datang dari motivasi yang membara, padahal seringkali perubahan justru datang dari kelembutan pada diri sendiri.
Ketika kita tidak sibuk menghukum diri, energi mental menjadi lebih tersedia untuk berpikir, merencanakan, dan mencoba lagi. Menyalahkan diri menyedot energi tanpa memberi hasil. Ia seperti mesin yang terus berputar, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain panas. Kita lelah, tapi tidak maju. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana ingin berubah, ingin bangkit, tapi merasa terlalu capek karena beban mental yang berat. Beban itu sering bukan dari masalahnya, tapi dari cara kita memperlakukan diri sendiri di tengah masalah. Bayangkan jika di saat terjatuh, alih-alih menendang diri sendiri, kita memilih untuk duduk sebentar, menarik nafas dan berkata bahwa jatuh bukan akhir cerita. Perubahan kecil seperti ini berdampak besar dalam jangka panjang. Berhenti menyalahkan diri juga berarti berhenti hidup di masa lalu. Banyak dari kita terjebak di sana, mengulang skenario yang sama, berharap ada versi lain yang lebih baik. Padahal masa lalu tidak bisa diulang, hanya bisa dimaknai ulang. Ketika kita terus menyalahkan diri atas hal yang sudah lewat, kita sebenarnya sedang mencuri waktu dari masa kini. Kita hadir secara fisik, tapi pikiran tertinggal jauh di belakang. Akibatnya hidup terasa stagnan bukan karena tidak ada peluang, tapi karena kita terlalu sibuk menghukum diri. Dengan berhenti menyalahkan diri, kita memberi izin untuk diri kita benar-benar hadir sekarang. Hadir dengan segala kekurangan, tapi juga dengan kemungkinan. Kita mulai menyadari bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh satu keputusan, satu kegagalan, atau satu masa sulit. Nilai diri jauh lebih luas daripada itu. Ia terbentuk dari keberanian untuk bangkit, dari kesediaan untuk belajar, dan dari kemampuan untuk tetap melangkah meski tidak sempurna. Ketika kita berhenti menyalahkan diri, kita tidak sedang memanjakan ego, tetapi sedang merawat fondasi mental agar cukup kuat menopang langkah berikutnya. Tanpa fondasi ini, setiap rencana akan mudah runtuh. Dengan fondasi ini, bahkan langkah kecil pun terasa berarti. Ada satu hal penting yang sering terlewat ketika membahas menyalahkan diri, yaitu perbedaan antara tanggung jawab dan penghukuman. Bertanggung jawab berarti mengakui peran kita dalam suatu kejadian dan bersedia memperbaiki. Menghukum diri berarti terus mengikat diri pada rasa bersalah tanpa arah. Banyak dari kita mencampur adukan keduanya. Kita takut kalau berhenti menyalahkan diri berarti kita tidak bertanggung jawab. Padahal justru sebaliknya, orang yang terjebak dalam penghukuman diri seringkali sulit bergerak maju. Mereka terlalu sibuk menyesal sehingga lupa memperbaiki. Tanggung jawab yang sehat selalu mengarah ke tindakan, bukan ke penghakiman tanpa akhir. Berhenti menyalahkan diri membuka ruang untuk tanggung jawab yang lebih jernih. Kita bisa berkata, ya, kita salah di sini, tanpa harus menambahkan, dan karena itu kita tidak berguna. Dua kalimat ini sering datang berpasangan, padahal yang kedua tidak pernah membantu. Ketika kita memisahkan kesalahan dari identitas diri, kita menjadi lebih fleksibel. Kita bisa memperbaiki tanpa merasa hancur. Fleksibilitas ini penting, karena hidup jarang berjalan lurus. Akan selalu ada belokan, rintangan, dan keputusan yang hasilnya tidak sesuai harapan. Jika setiap belokan kita respons dengan menyalahkan diri, perjalanan akan terasa sangat melelahkan. Tapi jika kita merespons dengan rasa ingin tahu, perjalanan tetap berat, tapi tidak mematahkan. Banyak dari kalian mungkin bertanya, bagaimana caranya berhenti menyalahkan diri kalau rasa bersalah itu muncul begitu saja? Jawabannya bukan dengan melawan atau menekan, tapi dengan mengamati. Ketika rasa bersalah muncul, kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya kita takutkan? Seringkali di balik menyalahkan diri, ada ketakutan tidak diterima, tidak cukup baik, atau takut mengulang luka yang sama. Dengan memahami akarnya, kita tidak lagi terjebak di permukaan. Kita bisa memberi respons yang lebih tepat, bukan reaksi otomatis. Berhenti menyalahkan dirimu juga berarti memberi ruang pada emosi tanpa langsung menghakimi. Sedih tidak selalu berarti gagal. Kecewa tidak selalu berarti salah jalan. Emosi hanyalah sinyal, bukan vonis. Ketika kita memperlakukan emosi sebagai informasi, bukan bukti ketidakberhargaan, kita menjadi lebih stabil. Stabil bukan berarti tidak pernah goyah, tapi mampu kembali ke keseimbangan tanpa merusak diri sendiri. Ini keterampilan yang jarang diajarkan, tapi sangat menentukan kualitas hidup. Kalian semua pantas hidup dengan pikiran yang lebih ramah, bukan karena kalian sempurna, tapi karena kalian manusia. Manusia belajar lewat salah, tumbuh lewat proses, dan menemukan arah lewat coba-coba. Menyalahkan diri seolah menuntut manusia berhenti menjadi manusia. Itu tuntutan yang mustahil. Dengan berhenti menyalahkan diri, kita mengembalikan diri ke posisi yang wajar. Kita mengizinkan diri untuk berkembang tanpa harus menghancurkan diri lebih dulu.
Dari sini, perubahan yang lebih sehat bisa terjadi. Pada akhirnya, berhenti menyalahkan dirimu adalah keputusan kecil yang dampaknya besar. Ia tidak langsung menghapus masalah, tapi mengubah cara kita berdiri di hadapan masalah. Dari posisi tertekuk menjadi lebih tegak, dari posisi diserang menjadi lebih berdaya. Hidup tetap akan menghadirkan tantangan, kegagalan, dan hari-hari berat. Tapi perbedaannya, kita tidak lagi menambah beban dengan menjadi musuh bagi diri sendiri. Kita menjadi sekutu yang jujur tapi tidak kejam, tegas tapi tidak menghancurkan. Ketika kita menjadi sekutu bagi diri sendiri, langkah-langkah kecil terasa mungkin. Kita berani mencoba lagi, bukan karena yakin akan selalu berhasil, tapi karena tahu bahwa gagal pun tidak akan membuat kita hancur. Keamanan batin inilah yang membuat seseorang benar-benar bertumbuh. Banyak orang terlihat kuat dari luar, tapi rapuh di dalam karena terus-menerus menyalahkan diri. Ada juga yang terlihat biasa saja, tapi sebenarnya sangat tangguh karena mampu memperlakukan diri dengan bijak. Pilihan ada di tangan kita. Kita bisa terus hidup dengan suara penghakiman di kepala atau mulai membangun dialog yang lebih sehat. Tidak instan, tidak sempurna, tapi nyata. Setiap kali keinginan menyalahkan diri muncul, kita punya kesempatan untuk berhenti sejenak dan memilih respons yang berbeda. Mungkin tidak selalu berhasil, tapi setiap percobaan tetap berarti. Dari kebiasaan kecil ini, pelan-pelan terbentuk pola baru, pola yang lebih manusiawi. Kalian semua tidak perlu menunggu sampai menjadi versi yang terbaik untuk berhenti menyalahkan diri. Justru dengan berhenti menyalahkan diri, versi yang lebih baik itu punya ruang untuk muncul. Hidup bukan tentang membuktikan bahwa kita tidak pernah salah, tapi tentang menunjukkan bahwa kita mampu belajar dan melanjutkan. Ketika kita berhenti menyalahkan diri, hidup tidak otomatis menjadi mudah, tapi menjadi lebih ringan. Dan di dunia yang sering terasa berat, ringan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Seringkali kita mengira menyalahkan diri adalah bentuk kejujuran, seolah-olah dengan mengakui bahwa semua salah kita sedang bersikap dewasa. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kita terjebak dalam pola berpikir yang tidak adil, karena menaruh seluruh beban pada satu pihak tanpa melihat gambaran utuh. Hidup tidak pernah sesederhana itu. Setiap peristiwa adalah hasil dari banyak faktor yang saling terkait, mulai dari kondisi emosional saat itu, lingkungan, informasi yang kita miliki, sampai keterbatasan yang bahkan tidak kita sadari. Ketika kita terus menyalahkan diri, kita menutup mata dari kompleksitas itu. Kita mengerbilkan pengalaman hidup menjadi satu kesimpulan yang dangkal, yaitu kita salah. Kesimpulan ini memang mudah, tapi tidak pernah menyelesaikan apapun. Ia hanya memberi rasa puas sesaat karena terasa tegas, padahal sebenarnya kita sedang menyederhanakan sesuatu yang seharusnya dipahami dengan lebih dalam. Berhenti menyalahkan dirimu berarti mulai berani melihat hidup secara lebih utuh. Kita belajar mengakui bahwa pada saat itu, kita bertindak dengan kapasitas yang kita miliki. Bukan kapasitas ideal, bukan versi paling bijak, tapi versi yang nyata. Dari sudut pandang hari ini, mungkin keputusan itu terlihat keliru. Tapi dari sudut pandang masa lalu, keputusan itu terasa masuk akal. Kesadaran ini tidak menghapus kesalahan, tapi melunakkan penghakiman. Kita tidak lagi melihat diri sebagai orang bodoh yang sengaja merusak hidupnya sendiri, melainkan sebagai manusia yang mencoba bertahan dan memilih berdasarkan apa yang ia tahu saat itu. Banyak luka batin bertahan lama bukan karena peristiwanya terlalu besar, tapi karena kita terus mengulang penghakiman atas diri sendiri. Luka seharusnya sembuh seiring waktu, tapi suara di kepala membuatnya terus terbuka. Setiap kali kita mengingat masa lalu, kita bukan hanya mengingat peristiwanya, tapi juga menyuntikkan ulang rasa bersalah. Tidak heran kalau luka itu terasa tidak pernah sembuh. Berhenti menyalahkan dirimu berarti mulai berani melihat hidup secara lebih utuh. Kita belajar mengakui bahwa pada saat itu, kita bertindak dengan kapasitas yang kita miliki. Bukan kapasitas ideal, bukan versi paling bijak, tapi versi yang nyata. Dari sudut pandang hari ini, mungkin keputusan itu terlihat keliru. Tapi dari sudut pandang masa lalu, keputusan itu terasa masuk akal. Kesadaran ini tidak menghapus kesalahan, tapi melunakkan penghakiman. Kita tidak lagi melihat diri sebagai orang bodoh yang sengaja merusak hidupnya sendiri, melainkan sebagai manusia yang mencoba bertahan dan memilih berdasarkan apa yang ia tahu saat itu. Banyak luka batin bertahan lama bukan karena peristiwanya terlalu besar, tapi karena kita terus mengulang penghakiman atas diri sendiri. Luka seharusnya sembuh seiring waktu, tapi suara di kepala membuatnya terus terbuka.
Setiap kali kita mengingat masa lalu, kita bukan hanya mengingat peristiwanya, tapi juga menyuntikkan ulang rasa bersalah. Tidak heran kalau luka itu terasa tidak pernah sembuh. Berhenti menyalahkan dirimu adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Bukan karena kita melupakan, tapi karena kita berhenti menyakiti diri sendiri lewat ingatan. Kita memberi ruang bagi luka untuk menutup, bukan terus menggaruknya. Dari sini, hidup mulai terasa sedikit lebih lapang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena beban mentalnya berkurang. Dan seringkali pengurangan beban inilah yang paling kita butuhkan untuk bisa melangkah lagi. Banyak dari kalian mungkin merasa bahwa menyalahkan diri adalah cara agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Logikanya terdengar masuk akal. Jika kita cukup keras pada diri sendiri, kita akan jera. Tapi dalam praktiknya, rasa bersalah yang berlebihan justru membuat kita kehilangan kepercayaan diri. Ketika kepercayaan diri runtuh, kemampuan untuk mengambil keputusan yang sehat ikut menurun. Kita jadi ragu, cemas, dan takut salah lagi. Akhirnya, kita bukan hanya tidak berkembang, tapi juga terjebak dalam kebuntuan. Berhenti menyalahkan dirimu bukan berarti menghilangkan refleksi, melainkan mengganti refleksi yang menyakiti dengan refleksi yang membangun. Kita tetap bisa belajar dari kesalahan tanpa harus membenci diri sendiri. Belajar yang sehat selalu mengarah ke pemahaman, bukan ke penghukuman. Kalian semua mungkin pernah melihat orang yang tampak santai menghadapi kegagalan, bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tidak menjadikan kegagalan sebagai identitas. Mereka melihat kegagalan sebagai peristiwa, bukan sebagai label diri. Inilah perbedaan penting yang sering luput. Ketika kita berkata kita gagal, itu masih netral. Tapi ketika kita berkata kita ini gagal, disitulah masalah dimulai. Kata kecil itu mengubah makna secara drastis. Berhenti menyalahkan dirimu berarti berhenti melekatkan peristiwa pada identitas. Kita adalah manusia yang mengalami kegagalan, bukan manusia gagal. Perbedaan ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya besar pada cara kita menjalani hidup. Dari cara kita bangun di pagi hari, sampai cara kita memandang peluang yang datang. Orang yang tidak menyalahkan diri secara berlebihan, cenderung lebih berani coba lagi. Bukan karena mereka kebal terhadap rasa takut, tapi karena mereka tidak menjadikan ketakutan sebagai alasan untuk menghancurkan diri. Mereka tahu bahwa salah lagi bukan akhir segalanya. Kesadaran ini memberi ruang untuk bergerak. Sementara itu, orang yang terus menyalahkan diri seringkali terjebak dalam lingkaran yang melelahkan. Ingin berubah tapi takut gagal lalu tidak bergerak lalu menyalahkan diri lagi. Lingkaran ini hanya bisa diputus dengan satu keputusan sederhana, yaitu berhenti memperlakukan diri sebagai musuh. Dari titik ini, kita mungkin belum tahu langkah apa yang harus diambil, tapi setidaknya kita tidak lagi menghalangi diri sendiri, dan itu sudah merupakan kemajuan besar. Ada kalanya kita menyalahkan diri bukan karena kesalahan nyata, tapi karena ekspektasi yang tidak realistis. Kita membandingkan diri dengan standar yang tidak manusiawi, entah itu dari media sosial, tuntutan keluarga, atau bayangan ideal di kepala kita sendiri. Ketika realitas tidak sesuai dengan standar itu, refleks pertama adalah menyalahkan diri. Padahal mungkin yang perlu dikoreksi bukan diri kita, tapi ekspektasinya. Berhenti menyalahkan dirimu berarti berani meninjau ulang standar yang selama ini kita gunakan. Apakah standar itu benar-benar adil, atau hanya membuat kita terus merasa kurang? Banyak dari kalian semua sudah berusaha sejauh yang kalian bisa, tapi tetap merasa gagal karena patokannya terlalu tinggi. Kita lupa bahwa hidup bukan lomba cepat, bukan juga ajang pembuktian tanpa akhir. Hidup adalah perjalanan yang ritmenya berbeda-beda untuk setiap orang. Ketika kita terus memaksakan diri mengikuti ritme orang lain, kelelahan tidak terhindarkan. Dari kelelahan itu, menyalahkan diri tumbuh subur. Kita merasa tertinggal, merasa tidak cukup, merasa salah arah. Padahal mungkin kita hanya berjalan dengan tempo yang berbeda. Berhenti menyalahkan dirimu juga berarti memberi izin pada diri untuk berjalan sesuai kapasitas. Bukan berarti menyerah, tapi menyesuaikan langkah agar tidak patah di tengah jalan. Ketika kita menerima tempo kita sendiri, tekanan batin berkurang. Kita mulai bisa menikmati proses, bukan hanya mengejar hasil. Dari sini, hubungan kita dengan diri sendiri menjadi lebih sehat. Kita tidak lagi memandang hidup sebagai daftar kegagalan, tapi sebagai rangkaian pengalaman. Ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan, tapi semuanya membentuk kita. Menyalahkan diri membuat kita terjebak pada bagian yang menyakitkan saja,
Sementara berhenti menyalahkan diri membuka ruang untuk melihat keseluruhan cerita. Cerita yang mungkin tidak sempurna, tapi nyata. Dan dari cerita yang nyata inilah, kita bisa melangkah dengan lebih tenang. Pada akhirnya, berhenti menyalahkan dirimu adalah bentuk keberanian yang jarang dibicarakan. Keberanian untuk jujur tanpa kejam, untuk bertanggung jawab tanpa menghancurkan diri. Dunia di luar sana sudah cukup keras. Kita tidak perlu menambahkannya dengan menjadi algojo bagi diri sendiri. Ketika kita memilih untuk berhenti menyalahkan diri, kita sedang membangun tempat aman di dalam diri. Tempat di mana kita bisa kembali saat lelah tanpa takut dihakimi. Tempat di mana kita bisa mengakui kesalahan tanpa kehilangan harga diri. Dari tempat inilah, langkah-langkah ke depan menjadi mungkin. Bukan langkah yang sempurna, tapi langkah yang nyata. Kalian semua tidak harus menunggu hidup rapi untuk berhenti menyalahkan diri. Justru dengan berhenti menyalahkan diri, hidup perlahan bisa ditata. Tidak sekaligus, tidak instan, tapi bertahap secara alami. Setiap hari kita punya pilihan kecil. Apakah kita akan memperparah luka dengan kata-kata kasar pada diri sendiri, atau merawatnya dengan pemahaman? Pilihan ini mungkin terlihat sepele, tapi ia menentukan arah jangka panjang. Ketika kita konsisten memilih untuk lebih manusiawi pada diri sendiri, perubahan terjadi tanpa banyak drama. Kita menjadi lebih tenang, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Hidup tetap penuh tantangan, tapi kita tidak lagi menghadapinya sendirian, karena kita sudah berdiri di pihak diri kita sendiri. Dan itu adalah salah satu bentuk kekuatan paling nyata yang bisa kita miliki. Kadang, yang membuat hidup terasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena cara kita memeluk masalah itu penuh dengan penghakiman. Kita menghadapi kesalahan sambil menunjuk diri sendiri sebagai terdakwa utama, lalu berharap dari posisi terpojok itu kita bisa menemukan solusi. Padahal pikiran yang tertekan jarang melahirkan kejernihan. Ketika kita terus menyalahkan diri, kita seperti memaksa diri berpikir sambil menahan napas. Tidak heran kalau hasilnya buntu. Berhenti menyalahkan diri, memberi ruang untuk bernapas lagi. Kita mulai bisa melihat situasi dengan jarak yang sehat, tidak terlalu dekat sampai menyatu dengan rasa bersalah, dan tidak terlalu jauh sampai menyangkal kenyataan. Dari jarak inilah, kita bisa menilai dengan lebih adil. Kita bisa mengakui bagian yang memang perlu diperbaiki, tanpa meniadakan seluruh nilai diri. Banyak dari kalian semua sebenarnya sudah cukup keras berjuang, tapi karena terbiasa menyalahkan diri, semua usaha itu terasa tidak pernah cukup. Setiap pencapaian terasa kecil, setiap kesalahan terasa besar. Timbangan di kepala kita tidak seimbang. Berhenti menyalahkan diri berarti menyeimbangkan kembali timbangan itu. Kita belajar melihat usaha sebagai usaha, bukan sekedar hasil. Kita belajar menghargai proses meski belum sampai tujuan. Ketika kita mulai menghargai proses, tekanan batin berkurang. Kita tidak lagi hidup dengan perasaan dikejar-kejar oleh versi ideal yang tidak pernah puas. Kita mulai hadir di kehidupan yang nyata dengan segala kekurangannya. Dari sini, rasa syukur yang sederhana bisa muncul. Bukan syukur yang memaksa, tapi syukur karena kita menyadari bahwa kita masih berdiri, masih belajar, masih mencoba. Menyalahkan diri menutup pintu rasa syukur, karena fokusnya hanya pada apa yang kurang. Sementara berhenti menyalahkan diri, membuka pintu untuk melihat apa yang masih ada. Dan seringkali, apa yang masih ada itulah yang menjadi bekal untuk melangkah lebih jauh. Ada juga saat di mana kita menyalahkan diri karena merasa mengecewakan orang lain. Kita membawa beban ekspektasi itu sendirian, seolah-olah kebahagiaan orang lain sepenuhnya bergantung pada keputusan kita. Ketika hasilnya tidak sesuai harapan, rasa bersalah langsung menumpuk. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan tanggung jawabnya masing-masing. Berhenti menyalahkan diri berarti mengembalikan beban ke tempat yang semestinya. Kita tetap peduli, tetap berusaha, tapi tidak lagi memikul hal-hal yang berada di luar kendali. Kepedulian yang sehat tidak membuat kita hancur. Justru ketika kita hancur, kepedulian itu kehilangan maknanya. Banyak dari kalian semua terlalu sibuk menjadi kuat untuk orang lain, sampai lupa menjadi lembut untuk diri sendiri. Padahal kelembutan inilah yang menjaga kita tetap utuh. Tanpa kelembutan pada diri sendiri, kita mudah kehabisan tenaga. Dari kelelahan itu,
Kesalahan kecil terasa seperti kegagalan besar. Kita menjadi sensitif, mudah menyalahkan diri, dan semakin jauh dari ketenangan. Berhenti menyalahkan diri bukan berarti menjadi egois, tapi belajar menjaga keseimbangan. Kita tidak bisa terus memberi kalau diri sendiri kosong. Dengan berhenti menyalahkan diri, kita mulai mengisi ulang diri dengan pemahaman dan penerimaan. Dari kondisi yang lebih utuh ini, hubungan dengan orang lain justru menjadi lebih sehat. Kita tidak lagi berinteraksi dari rasa bersalah, tapi dari kesadaran. Kita memberi karena ingin, bukan karena merasa harus menebus sesuatu. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat, tapi dampaknya terasa dalam jangka panjang. Hidup menjadi lebih ringan, relasi lebih jujur, dan pikiran lebih tenang. Berhenti menyalahkan diri juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Banyak dari kita diam-diam percaya bahwa suatu hari nanti, kita akan menjadi versi yang rapi, yang tidak salah langkah, yang selalu tahu harus berbuat apa. Harapan ini terlihat indah, tapi sebenarnya melelahkan. Kita terus mengejar versi yang tidak pernah benar-benar ada. Setiap kali kita mendekat, standar itu bergerak lagi. Akhirnya kita selalu merasa tertinggal. Dari rasa tertinggal inilah, menyalahkan diri tumbuh subur. Kita merasa gagal menjadi diri yang seharusnya. Padahal tidak ada satupun versi final dalam hidup. Kita selalu berubah, belajar, dan menyesuaikan. Berhenti menyalahkan diri berarti menerima bahwa hidup adalah proses yang tidak pernah selesai. Kita tidak perlu menunggu sempurna untuk merasa cukup. Cukup bukan berarti berhenti berkembang, tapi berhenti memusuhi diri sendiri. Ketika kita menerima ketidaksempurnaan, kita justru lebih terbuka untuk berkembang. Kita tidak lagi takut salah, karena salah tidak lagi berarti hancur. Salah menjadi bagian dari perjalanan, bukan bukti ketidaklayakan. Banyak orang baru berani mencoba hal baru setelah berhenti menyalahkan diri. Bukan karena tiba-tiba percaya diri, tapi karena mereka tahu bahwa gagal pun tidak akan menghilangkan nilai diri. Kesadaran ini memberi kebebasan yang nyata. Kebebasan untuk bergerak, untuk memilih, untuk berubah arah jika perlu. Tanpa kebebasan ini, hidup terasa seperti lorong sempit yang penuh tekanan. Dengan kebebasan ini, hidup tetap penuh tantangan, tapi terasa lebih manusiawi. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa menyalahkan diri tidak pernah benar-benar melindungi kita. Ia tidak mencegah kesalahan, tidak menjamin kebahagiaan, dan tidak membuat kita lebih bijak. Yang ia lakukan hanyalah membuat kita takut pada diri sendiri. Berhenti menyalahkan diri adalah langkah untuk berhenti hidup dalam ketakutan itu. Kita mulai membangun kepercayaan pada diri, bukan karena kita selalu benar, tapi karena kita tahu kita mampu belajar. Kepercayaan ini bukan muncul dalam semalam. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil untuk tidak lagi memperparah luka dengan kata-kata kasar. Setiap kali kita memilih memahami diri daripada menghukum, satu batu pondasi diletakkan. Dari pondasi inilah, rasa aman tumbuh. Rasa aman ini tidak membuat hidup bebas masalah, tapi membuat kita lebih siap menghadapinya. Kalian semua layak memiliki hubungan yang lebih damai dengan diri sendiri. Bukan hubungan yang penuh tuntutan, tapi hubungan yang jujur dan suportif. Ketika kita berhenti menyalahkan diri, kita tidak sedang menjadi lemah. Justru kita sedang menguatkan diri dari dalam. Dan kekuatan dari dalam inilah yang bertahan paling lama. Karena ia tidak bergantung pada pengakuan siapapun, hanya pada kesediaan kita untuk tetap berdiri di pihak diri sendiri.